Di sini saya buka yang bagian berbayarnya karena sudah berbayar jadi bisa pilih mau generate jawaban dengan GPT 3,5 atau GPT 4. Nah, di sini tadi Pak Wisnu sempat mention penggunaan dari web extension itu biasanya kita bisa cari di eh, Chrome, web extension ChatGPT apa saja yang mungkin Bapak Ibu butuhkan. Kalau di sini sebentar saya baru pernah pakai yang web ChatGPT di sini di state bahwa kalau kita gunakan extension ini untuk versi yang 3,5 karena ChatGPT yang 3,5 itu terbatas pada data yang sampai 2021 kalau nggak salah. Jadi dengan penggunaan web extension ini mungkin hasil penjeneretan jawaban dari ChatGPT akan lebih up to date. Seharusnya seperti itu idealnya. Karena di sini menggunakan ChatGPT 4, mungkin penggunaan web extensionnya saya tidak gunakan terlebih dahulu dan bagaimana cara mengenerate prompt-nya itu tinggal diberikan saja prompt-nya di sini. Mungkin saya buat new chat terlebih dahulu, pilih chat GPT yang 3,5 saja dan langsung di copy paste saja prompt yang ada di tadi ini kan yang dikirimkan oleh Mas Lutfi ya. Eh, ini. Nah, dari Iya, situ ini ya. tiga, tiga setengah kan ya Mbak ya? Iya, Pak. Ya, ini yang tiga setengah nih. Ada pertanyaan di chat nih. Jadi ini yang tiga setengah. Semuanya kita eksekusi yang tiga setengah supaya Bapak Ibu ya tahu dulu dan sudah cukup bagus. Nah, kami berharap Bapak Ibu juga exposure sama yang sedang dilakukan. Nah, maksudnya penelitian yang sedang dilakukan. Kira-kira Bapak Ibu kan bisa menilai kan? Ini bagus nggak maksudnya? Sama dengan yang kita kerjakan nggak arahnya kan begitu. Jadi dan akhirnya jadi sparring partner nanti dalam pembelajarannya. Ya. Oh silakan Mbak, mohon maaf. Mbak Siva silakan diteruskan. Ah, iya, Pak. Mungkin dari situ Bapak dan Ibu bisa mencoba promnya sendiri di versi yang 3,5 dengan copy paste yang prom-prom yang sudah dikirim Mas Lutfi. Nah, mungkin di sini saya mau highlight beberapa hal yang mungkin kekurangan dari versi 3,5 dan tanpa plugin atau GPT Store-nya itu di bagian yang paling mencolok itu di bagian saat kita eh, ingin mengenerate tabel state of the art dari paper-paper yang relevan. Nah, di sini dia tidak memberikan link yang dapat diakses secara secara real, jadi hanya memberikan ringkasan saja dari paper ini, dari paper yang dia sebutkan pada matriks state of the art-nya. Mungkin sampai sini apakah dari Bapak atau Ibu ada pertanyaan terkait? Siva, Iya, Pak, silakan. Pak, Mas Lulut, Mbak Siva, saya kan ini ya, kebetulan ada GB4. Ya, Saya kan pakai yang GB4 nih Mbak. Nah, GB4 ini tadi saya sudah masukkan apa namanya perintah-perintah, namun tidak saya buat plugin. iya, Berarti itu akan beda ya Mbak? Atau gimana ya Mbak? Saya iya. belum nyoba yang plugin. Hmm. Baik, Pak. Jadi kalau untuk khusus yang sudah upgrade ke Plus, di chat GPT 4-nya kita bisa sandingkan dengan pluginnya. Itu nggak otomatis eh, kita kalau new chat terus pilih chat GPT 4 langsung pakai plugin yang sesuai, itu tidak seperti itu. Tapi kita harus memilih plugin apa yang kira-kira mau kita pakai. Kalau sekarang disebutnya itu adalah GPT Store, bukan plugin.
Jadi kalau kita mau menggunakan plugin atau GPT Store-nya, bisa dipencet di ekspor GPT-S-nya ini, Pak. Nah, nanti di sini kita cari aja kira-kira keyword yang sesuai untuk hal yang ingin kita lakukan apa. Misal untuk Copilot PDF, ada beberapa GPT Store yang mungkin sesuai, dapat langsung dicoba, semisal PDF AI. Insight, ya, di sini. Dan saya refresh terlebih dahulu, mungkin ada kendala di network atau dari server side yang si GPT. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin ketika menggunakan ChatGPT ada kendala dalam pengeneratan jawaban atau tiba-tiba ngehang seperti ini, mungkin itu bisa jadi kendala internet dari Bapak atau Ibu ataupun kesalahan teknis dari OpenAI-nya, dari server side-nya. Jika ingin lebih lengkap bagaimana men-troubleshoot kenapa seperti itu terjadi, seperti yang sedang saya alami, mungkin bisa dibaca dokumentasi dari OpenAI-nya di Help OpenAI di sini. Di bagian chat GPT. Jadi saya saja, misal generate. Ini why is my GPT taking so long to respond? Di sini dikasih ada beberapa step by step bagaimana men-troubleshoot-nya, apakah kesalahan dari bagian user atau di bagian first ataupun second party-nya. Nah, ya, mungkin sudah. Mungkin saya coba ke akun yang satunya lagi untuk ini sepertinya akun ini mengalami lag atau seperti apa. Tadi balik ke explore GPT Store-nya. Nah, di GPT Store ini, tadi semisal Bapak ingin Copilot PDF atau mencari studi literatur yang terkait, kita bisa cari beberapa keyword yang memang sesuai dengan hal yang ingin dilakukan. Misal mau cari referensi paper-paper dan mengenerate ringkasan dari paper-paper penelitian sebelumnya, ini ada beberapa. Dan jika ingin mencobanya, tinggal dipencet saja Scholar GPT-nya atau yang lainnya. Dan di sini ada deskripsinya, dia itu akses datanya seperti apa. Kalau di sini dia bilang Scholar GPT ini bisa akses 200 juta lebih sumber paper dari PubMed, JSTOR, Arfix, dan lainnya. Jika ingin menggunakan GPT Store-nya, tinggal start chat dan dikasih saja prompt yang ingin dijalankan. Tadi kan ingin mencari matrix state of the art. Nah, sebentar saya ambil dulu. Di sini langsung saja di copy paste prompt-nya sama seperti di GPT 4 atau 3,5. Nah, seperti itu Pak untuk penggunaan GPT Store atau plugin-nya.
Nah, ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau pakai GPT Store mungkin kelebihannya beberapa link paper memang dapat bisa diakses secara real, tidak seperti ketika kita tidak memakai GPT Store atau pluginnya. Mungkin dari saya seperti itu dulu untuk tutorial kali ini, atau mungkin kalau ada pertanyaan susulan dipersilakan saja. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ini Mas Noviandi, silakan Mas. Ya, izin Mbak Sipa mau nanyain terkait tentang prompt yang di-share di grup tadi ya, Mbak. Iya, Pak. Ah, di situ kan bentar, ada bagian-bagian yang memang misalkan topik penelitian prompt-nya begini. Detail topik penelitian, terus ada gap penelitian, studi Iya, literatur dan lain sebagainya gitu ya. iya, Nah, yang lebih efisien atau efektif kalau misalkan kita mau mencari studi literatur atau gap penelitian. Cocoknya pakai plugin yang mana untuk lebih efisien atau efektif misalkan terkait tentang eh, bagian-bagian dari prompt tersebut, Mbak, gitu. ah ya baik Pak. Terus tadi saya juga lihat dari help OpenAI-nya itu terkait misalkan tadi saya mau baca tentang Wolfram gitu ya, Mbak, Iya, deskripsi dari si Wolframnya itu. Tetapi di sini apakah saya yang salah pencarian dari helpopenai.com-nya ini, tetapi dia tidak menjelaskan secara detail dari kegunaan atau deskripsi dari si Wolfram tersebut. Nah, itu kalau mau cari artikel terkait tentang masing-masing plugin itu bagaimana? ah ya. Terima kasih. Mungkin saya langsung jawab. Ada dua pertanyaan ya secara umum ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk setiap tahapan penelitian, mana saja kira-kira GPT Store atau plugin yang sesuai? Eh, Kalau bagi saya sendiri, mungkin nanti Pak Wisnu bisa menambahkan ya Pak. Untuk bagian dari tahapan mencari topik penelitian, gap penelitian, sebenarnya menurut saya tanpa plugin pun sudah cukup. Namun kita perlu memverifikasinya dengan mencarinya di mencarinya sendiri tanpa ChatGPT. Kalau bagi saya, dan untuk studi literatur, kira-kira GPT Store seperti apa yang cocok? Menurut saya itu eh, sejauh ini yang science based. Karena untuk science based ini eh, kita tidak hanya dapat akses papernya, tapi juga bisa dapat fitur Copilot PDF di mana dari link yang disediakan science based itu kita bisa memberikan prompt di science base-nya, berikan saya summary dari paper ini, metode terbaik apa yang digunakan oleh paper ini, ataupun akurasi terbaik apa yang diperoleh dari paper ini, atau juga Scholar GPT. Karena dari setiap GPT startup plugin-plugin tersebut, biasanya eh, agak beda-beda, dia bisa akses data kemana sajanya. Jadi mungkin lebih baik ketika mencari studi literatur, menggunakan beberapa GPT Store karena masing-masing dari pelajaran LGBT Store-nya itu kemungkinan besar saling melengkapi. Menurut saya seperti itu, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama. Kalau untuk pertanyaan yang kedua terkait eh, bagaimana mencari dokumentasi si GPT Store atau plugin-plugin ini, itu sebaiknya dicari ke langsung third party-nya. Misal tadi Bapak mencari Wolfram, itu sebaiknya pertama-tama Bapak baca dulu deskripsi dari GPT Store-nya itu seperti apa. Di sini dijelaskan Wolfram ini bisa akses computation, math, curated knowledge, and real-time data from Wolfram Alpha and Wolfram Language. Jadi di sini dia sudah mention from Wolfram Alpha dan Wolfram Language. Nah, di sini bisa dielaborasi lagi ke third party-nya yaitu Wolfram Alpha dan Wolfram Language-nya seperti apa yang fitur apa yang disediakan mereka. Itu langsung carinya di Wolfram bukan di bagian OpenAI-nya.
Mungkin seperti itu Pak, jawaban dari saya. Apakah dari Prof Wisnu mungkin ada Ya, tambahan? saya tambahkan juga. Tapi ini bukan berarti yang 3,5 nggak apa-apa ya. Ini kan dulu itu ceritanya gini. Kami kan mengadakan diskusi ini dan pelatihan ini udah cukup lama. Ya, dulu yang 3,5 itu ada pluginnya. Waktu itu kami pakainya chat PDF. Mungkin Mbak Siva ya ada chat PDF coba. Jadi chat PDF itu adalah kan Bapak Ibu kan kita harapannya adalah Bapak Ibu harus eh, dibuka tuh Mbak chat PDF Mbak. Ada tuh Mbak chat PDF di atas. Nah ini coba chat PDF. Jadi chat PDF nih kita juga pernah pakai ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu coba-coba. Eh, Harapannya adalah Bapak Ibu ini sebagai pembantu untuk analisa bukan sebagai makanya kita harus harus baca sendiri juga ya. Nah di chat PDF itu adalah kita bisa masukkan jurnal-jurnal yang kita anggap the latest version IEEE transaction 2024. Nah kita analisis tuh apa namanya summary-nya dan sebagainya dan dia bisa langsung dijadikan input ke si ChatGPT manual agak versi manual tapi merangkainya dibantu gitu Pak. Itu juga bisa juga caranya ya. Nah, kurang lebih begitu tambahan saya. Dan memang ya sebenarnya ini kan hanya pola dan nanti lama-lama Bapak Bapak mungkin bisa nyoba dan bisa menganalisa eh, ya makin lama makin tahu yang mana yang lebih lebih bagus ya. Sama lah kayak kita membuat eh, pemrograman yang mana yang apakah kalau untuk apa analisa data hanya perlu Excel aja pakai MATLAB atau pakai C dan sebagainya itu kan kadang-kadang tergantung kebutuhan dan masing-masing nanti bisa dianalisa dengan baik. Nah, terus satu lagi ini sama sekarang pertanyaan di chat ya. Jadi chat GPT itu coba ada yang Mbak Siva yang tadi yang paper-papernya. Nah, paper-papernya itu kalau dicari linknya kan nggak bisa. Nah, Bapak Ibu juga bisa apa namanya ya nanti ada sesi chat PDF workflow nanti yang siang yang sore Mbak Bapak Ibu. Nanti yang plugin yang sore kan kita ada pengolahan data tuh, data PDF, data apa Excel dan sebagainya. Ya jadi nanti bisa bisa dieksekusi ini ada pertanyaan di chat ya seperti itu dari Ibu Atati, Mbak Atati ya. Nah, kelemahan terbesar dari ChatGPT adalah tadi linknya tadi Mbak tadi yang tabel-tabel itu ya Mbak mana tuh Mbak tabel. Nah, tabel-tabel ini. Ini kalau dibuka linknya broken semua. Tapi Bapak Ibu kan bisa cara nyarinya manual, yaitu di copy judul papernya Mbak ya. Di copy judul papernya dicari. Nah, dari situ dimasukkan di chat PDF ataupun di gimana. Ataupun dari situ kita cari mana yang sejenis. Kemarin kami solusinya seperti itu. Coba yang tadi kan kalau nggak ada, coba tadi di copy Mbak. Eh, yang tadi nggak, coba dibuka linknya. Kalau linknya nggak ada, coba kan banyak yang nggak ada nih, terutama yang 3,5 gitu ya. Kan nyarinya ya eh, kalau link yang nggak bisa dibuka ya dari situ ya. Ya, di copy judulnya. Paling paling gampang copy judulnya pasti keluar. Ya, ya jadi bantuan eh, bantuan. Nah, biasanya kan dia kan di suatu yang open access gitu ya, baik archive ataupun beberapa paper dan sebagainya. Nah, itu kira-kira nanti dimasukkan sendiri lagi dan ChatGPT bisa belajar, dimasukkan, dibilang nanti ya kita plug in ke dalamnya paper ini isinya begini, paper ini nanti ChatGPT akan ngebantu untuk mengkonstruk ulang tabelnya sih Bapak Ibu. Mungkin hari ini Kak, kok nanti coba saya lihat ya chat PDF kalau nanti detail dulu chat PDF diskusinya tuh bisa 2 jam sendiri waktu itu agak manual tapi ada ada sekarang ada versi baru yang ski file ini kita lagi coba coba juga nanti kalau memang itu kami berikan ini ya highlightnya sama mungkin Bapak Ibu kami berikan eh, apa namanya eh, PPT-nya ya yang sudah pernah kita kita sudah banyak nih mengeksekusi baru-baru dan apa dengan pendekatan macam-macam tapi memang tadi ya eh, tetap verifikator dan ada sparring partner di antara kita mungkin begitu Bapak Ibu ya ini Mbak ini mau apa nih chat PDF ya Mbak ya nggak ada ya Mbak chat nah mau nyoba Mbak ya jadi chat PDF itu
nanti dulu deh baca-baca dulu nanti buat buat sore nanti ya Mbak. Yang dulu Mas Grafika yang buat chat PDF itu dari papernya, terus ini kan dia inputkan lalu dianakan dan sebagainya. Cuman tadi gini, saya kemarin komplain juga, saya sebagai verifikator kan, jadi kan ceritanya gini, pembelajaran kami ini begini Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tahu aja. Jadi beberapa detail kami serahkan ke asisten, tapi setelah itu dia presentasi ke saya. Nah, contohnya chat PDF. Chat PDF itu pas lagi, jadi chat PDF ini atau mau Mbak Siva pernah nyoba-nyoba chat PDF Mbak? Mau tunjukkan sebentar Mbak? Belum ya? Sebelumnya belum pernah coba chat Oke, kalau PDF. kalau belum nanti ya, buat sore kita coba eksekusi sama, kan kita punya model chat PDF. Ya, jadi pendekatannya bisa macam-macam sih Bapak Ibu, dan plugin ini bisa kita explore macam-macam. Tapi tadi kita juga jangan terlalu percaya juga kan, PDF itu kan mensummarizekan, nggak mungkin dong dia bisa mensummarizekan seluruh paper kan. Artinya setelah tabel itu ada ya kita baca ulang gitu kan, seperti itu. Tapi kita baca ulang sesuatu yang sudah langsung state apa state forward gitu ya. Jadi bagus gitu artinya ya, nggak ngambang kemana-mana. Begitu mungkin. Ada yang mau didemokan lagi Mbak Siva? Kalau yang pakai supaya ini terutama yang ini Mbak, yang bikin state of the art tuh Mbak. Jika tadi pakai apa plugin ski space ya, science space Mbak. Oh Sudah iya belum Pak, tadi? Ya, itu belum dulu tadi deh. Pak. Iya, Tadi yang 3,5 ya. Sekarang karena ada permintaan yang 4, kami coba nanti silakan dibandingkan ya, Bapak Ibu. Ya, bahkan gini, kita juga bisa pakai yang 4, tapi tanpa pakai plugin, ya enggak. Cuman bisa juga dibandingkan tuh 3,5 dengan 4, yang tanpa plugin dan tanpa plugin. Memang ada variasinya. Ya, dan beberapa kadang-kadang plugin nggak terlalu signifikan ya. Baik, ini kita coba yang pakai. Mohon maaf ya, yang apa namanya, ChatGPT-nya nggak ini ya, nggak. Ini pengalamannya paper yang dicantumkan tidak benar. Mungkin yang 3,5 ataupun eh, tidak benar, maksudnya linknya salah mungkin ya Bapak Ibu ya. Coba kita kita verifikasi deh, benar nggak? Tadi harusnya yang 3,5 diverifikasi kali Mbak. oh, iya Link Pak. papernya benar atau enggak. Nah, cara memverifikasinya kan bisa macam-macam. Nah, kalau yang pakai plugin, memang ya dia sudah menyediakan kan, bahkan eh, papernya mungkin judulnya aja, Mbak. Ini dibuat judulnya jangan jangan apa ya, eh, judulnya yang kita buka ataupun judul yang kita cari sih seperti itu. Nah, waktu lagi diskusi chat PDF, nah ini kebetulan dia ada nih ada. Nah, kalau yang pakai plugin, ya itu dia namanya bagian dari halusinasinya ChatGPT ya, yang 3,5 itu makanya kita harus bisa lihat lihat itunya juga. Silakan Mbak yang pakai plugin Mbak diterangkan sebentar. Sekaligus saya lihat di chat pertanyaannya apa aja. Baik Pak. Mungkin tadi kalau yang pakai plugin, contohnya plugin yang Science Space, di sini bedanya sama yang di generate oleh 3,5 ataupun yang 4 tanpa plugin atau GPT Store. Di sini linknya dia bisa dibuka dan langsung ke buka di Science Space-nya langsung karena dia menyediakan juga Copilot PDF-nya. Jadi hampir sama mungkin seperti Chat with PDF. Nah, di sini kita bisa menanyakan misalnya metode yang digunakan itu apa, best method, atau pertanyaan lainnya. Mungkin seperti itu dan mau konfirmasi juga yang mungkin yang 3,5 di chat juga Bapak Ibu mencoba atau yang di 4 juga yang tanpa menggunakan plugin atau GPT Store beberapa link memang tidak bisa dibuka. Tapi eh, di sini karena yang di share Mas Lutfi itu tidak menggunakan plugin atau GPT Store tapi dia pakai GPT-4 saja. Itu linknya itu memang nggak bisa dibuka. Namun judul paper yang diberikan itu benar adanya. Benar adanya dan beberapa ada yang
open access sama beberapa ada yang perlu berbayar jurnal atau yang lain. Seperti itu. Untuk yang 3,5 mungkin saya coba juga di sini 3,5. Untuk yang 3,5 hampir sama seperti yang diberikan 4. Dia linknya bisa dibuka tapi judul papernya seharusnya benar-benar adanya. Kita Coba dibuka, Mbak. konfirmasi. Konfirmasi. Judulnya sama nggak? Atau mungkin Judulnya publishernya ya, judulnya sama tapi ngawur gitu ya. Ya, nama ya jurnalnya yang seperti masih itu ya. ngawur. Jadi ya memang begitu. Dia memang agak-agak ini karena dia bisa mengakses yang open kadang-kadang untuk menerima. Karena itu tadi mohon maaf Bapak Ibu itu aja sih sebenarnya diverifikasi dan itu nggak susah. Kalau kita sebagai sebagai peneliti kan kita memang mau verifikasi dan setelah memverifikasi lalu kita membaca papernya dan itu sangat membantu untuk mempersingkat pembelajaran ya pencarian dan sebagainya. Kalau kalau saya sebagai pembimbing gitu ya ataupun waktu saya mungkin sebagai peneliti saya rasa wah ini lumayan sangat membantu eh, untuk Bapak Ibu mempercepat itu sih mungkin kalaupun banyak yang salah dan sebagainya memang eh, tabel ini kan bisa entah judul yang salah penerbit yang salah apa-apanya ya tapi judul diverifikasi pakai judul aja itu biasanya bisa lebih lebih dapat ya memang atau mungkin dari judul sama isi konten juga di ChatGPT juga ada namanya bias dan itu ya itu yang namanya keterbatasan sistem ya sama lah kayak manusia sama-sama baca paper kan menginterpretasikan untuk summarization kan bisa beda-beda ya mungkin gambarannya seperti itu ya baik eh ada lagi Mbak Siva yang mau didemokan tadi pakai Science Base apa-apa nah nanti eh kita akan yang jam kedua kita akan coba setelah udah jadi ya. Nah, kalau udah jadi ya. Oh iya, jadi gini Bapak Ibu, ada pertanyaan juga Mbak Siva juga contohkan gini Mbak. Pertanyaannya diulang, apakah jawabannya sama untuk ChatGPT 3? Eh, ada beda sedikit. Ya, coba di ini kan Mbak. Terus memorinya, jadi si ChatGPT itu konteksnya itu kalau dua tiga pertanyaannya itu masih disambungkan berikutnya dia masih bisa konteks konteks ke pertanyaan sebelumnya. Silakan dicoba oleh Bapak Ibu. Ya, yang 3,5 ataupun yang 4, yang 3,5 atau 4. Tapi memang yang 4 itu lebih banyak memori yang disimpan di ini kan tadi ada keterbatasan memori dan sebagainya ya yang 3,5 memang Bapak Ibu lagi diskusi, promnya udah pertanyaannya, terus dia nanya nanya pertanyaannya, tapi dia harus disebutkan konteksnya yang mana kan gitu. Nah itu bisa juga ChatGPT. Nah, beda nggak Mbak? Mungkin kalian udah terlalu spesifik ya, jadi nggak terlalu beda ya. Ada beberapa yang pertanyaannya berbeda. Nah, berikutnya eh, dicoba pertanyaannya pakai konteks nih Mbak. Terus pertanyaannya apa nih? Contoh konteksnya apa? Eh, kan ini kan tadi 5 ya. Jika ditambahkan alternatif dengan textbook apa untuk tabel ini gitu Mbak. Coba apa untuk apa untuk ini referensi bukan hanya jurnal tapi juga buku dan sebagainya. Ya, kalau sampai dua tiga pertanyaan sebelumnya masih bisa dia. Tergantung sih keterbatasannya. Nah, kita memang tidak ada technical reportnya sampai berapa kali, tapi Bapak Ibu kan bisa bisa nyoba. Kira-kira ini masih nyambung nggak pertanyaannya? Buku-buku. Nah, coba kalau pakai buku-buku, mungkin dia buku buku-bukunya nggak.
dia nggak bisa, nggak mampu ya. Maksudnya, atau pertanyaannya tadi diganti jurnal Q2 dan buku kali Mbak. Nah, bisa juga kan Bapak Ibu, ya kan, diganti, di copy paste, terus pertanyaannya adalah tolong dibuatkan ini untuk dan buku. Nah, dan buku. Nah, bisa juga kan seperti itu kan. Nah kan, apa, generate kan generate ulang. Nah, ini lama dia lagi pusing ataupun lagi banyak ataupun kita udah kebanyakan request. Kalau udah kebanyakan request dia ada batasnya biasanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa berekspresi ya sendiri-sendiri dan tergantung ini ya. Lalu pertanyaannya bisa, maksud saya pertanyaannya bisa sebenarnya bisa ditarik di perannya, perannya lebih banyak. Memang bisa beda-beda ya. Nanti jawabannya kan bisa. Pertanyaan itu kan membuat jawaban bisa berbeda sama ChatGPT. Nah, dia masih mikir nih, mungkin agak lama dan coba kita lihat jawabannya gimana. Ya, kenapa nih Mbak? Hang dia Mbak. Bisa jadi, Pak. Puyeng kali si ChatGPT-nya. Udah sering ditanya aneh-aneh. Kalau di itu, oh dia masih sama ya sama dia ya. Ya, kita bisa lihat kan. Dan tergantung kecepatan internet kita juga sih Bapak Ibu ya. Makanya ini Mbak Syifa lagi dari rumah nih jadi lama ya. Kalau kami kan dari beberapa dari kampus, backbone UI kan kenceng itu untuk uplink ke atasnya. Ya. Nah, jawaban-jawaban di chat tolong dibantu-bantu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, tinggal 5 menit, 10 menit. Silakan diskusi Bapak Ibu ada kalau ada pertanyaan. Karena jadi kan kami sudah mencontohkan satu jurnal tadi ya. Eh, Sebenarnya nanti mungkin di update PPT-nya saya akan update, akan dibandingkan jika waktu pakai manual dan jika pakai ini. Ya, bedanya apa? Dan seterusnya. Itu mungkin juga bisa jadi insight dari Bapak Ibu ya. Ya, ini kan, ya, pelatihan ini sebenarnya bukan untuk langsung jadi, tapi melatih Bapak Ibu menjadi periset tangguh lah gitu ya, dengan bantuan ChatGPT. Bukan seperti membimbing sampai ini, tapi kan nuansa-nuansa ini ya. Kenapa nih hang nih Mbak? Ah, Kalau pakai 4 bisa nggak Mbak? Atau Mas Alif bisa bantu Mas Alif dari sini nanti di-share pertanyaan sama. Ini kenapa Mbak Siva mungkin, ah, jadi tolong dibantu juga yang ini cepat nih. Tadi hang, tapi sama ya dia nggak ngerti buku ya. Buku dia nggak dimasukkan ya. Iya, dia nggak dimasukin ke tabel karena emang tadi kan tabelnya terkhusus untuk jurnal. Hmm, Hmm. hmm. Nah, tunggu, judul. Ya kan, tujuh tolong nama jurnal. Atasnya jurnal, Mbak. Kalau bawahnya dia bingung pertanyaannya tuh. Iya kan? Tolong berikan dan tampilkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari 7 kolom berisi nama jurnal. Namanya jurnal ya, nama jurnal ya. Atau nama jurnal buku. Nanti tergantung sih Bapak Ibu kalau memang mau berkreasi. Ya, berkreasi dan sebagainya. Tapi kan Bapak Ibu tetap harus memverifikasi. Dan itu sangat membantu, kami sudah membandingkan Bapak Ibu ya. Waktu kami bikin tabel seperti ini, ya dibandingkan manual, lalu kita verifikasi bersama-sama, itu kecepatannya boleh dibilang ya bisa 2 atau 3 kali lipat kecepatan riset yang kita lakukan. Dan tadi ya, eh, lumayan, lumayan, lumayan bisa membuat ini ya. Demikian mungkin.
Sudah hampir jam 11. Mungkin pertanyaan lagi. Ya, prom-promnya tolong dikirim detail, Mbak, biar nanti selama istirahat Bapak Ibu bisa bisa lihat-lihat ya. Ada pertanyaan nih promnya, Bapak Ibu bisa lihat promnya, terus PPT dan sebagainya, nanti dicoba. Dan koran lapangannya kan tadi kan saya juga kemarin nyoba konteksnya lebih detail di konteksnya. Kalau Mbak ini kan yang lebih di yang lebih di detail kan koran lapangan itu apa aja sih isinya? Yang ditambah-tambahkan kan ini harusnya kita bisa ini apa nih Mbak? Topik unit saya adalah ini apa nih? Tambahan atau apa nih? Saya adalah kan apa? Koran, konteks. Ini peran, terus larangan, koran lapangan sampai lupa saya. Nah, topik unit saya ini apa nih, Mbak? Panjang panjang Ah, jawabannya panjang. kira-kira. Harusnya harusnya bukan dipanjang, bukan dipanjang, di konteks. Saya kemarin minta begitu. Jadi pertanyaannya ini di dalam di konteks. Saya ini melakukan ini dalam sesi atau di peran. Perannya adalah si ChatGPT tolong menjadi penasihat akademik yang memberikan jurnal-jurnal. Itu bisa beda lagi jawabannya. Ya. Atau mau dicoba, Mbak? Coba, Mbak. Masukannya di situ, Mbak. Ya. Nah, tapi memang begitu kan, sama lah pertanyaan-pertanyaan kepada ini kan tergantung konteks ya jawabannya bisa berbeda-beda, tapi database-nya sama ataupun database-nya nanti dari perspektif yang berbeda. Silakan Bapak Ibu berkreasi di situ dan itu sangat eh, itu pembelajaran yang menarik. Lalu kita baca verifikasi bersama-sama. Nah itu yang sedang kami lakukan di kuliah salah satunya kuliah MPPI ya. Lalu eh, ya kita kan tidak mau buta teknologi kan. Eh, kita pakai, kita analisa. Terus juga kita menganalisa nanti tulisan sesi kedua dengan berbagai platform dan sebagainya. Ya, lalu kita lihat, kita tahu kelemahan dan kelebihannya. Oh ini mau di itu ya Mbak, dicoba. Nah ini yang di chat silakan dibantu dijawab ya Mas Lutfi ya. Mas Lutfi, Mas Awa, Mas Mas Alif dan sebagainya. Kita kita nih lagi kerubutan bareng-bareng diskusi dan juga jadi asisten MPPI ya. Jadi sudah lumayan. Beda ya Mbak ya? Ya nggak beda-beda jauh sih. Maksudnya tetap ya agak beda kan jawabannya ya. Gak Ya nggak beda apa-apa tuh juga. Mbak. Ya agak lumayan beda. Ya silahkan diitukan ya. Nanti kan tapi flow-nya mungkin nggak ini ya nggak apa bukan flow-nya. Polanya mungkin terbaca bahwa untuk ke sini ya memang itu aja papernya dan sebagainya. Dan topiknya ini aja. Kurang lebih seperti itu bisa membantunya.